Halo permisa, bersama lagi sama saya yang akan membacakan novel dari karya Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi 1. Kita udah masuk episode ke-6. Sebelumnya supaya nggak ketinggalan bab ke-7, bab ke-8 gitu, tolong subscribe ya pemirsa. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya pemirsa. Charles Kohn telah menyelidiki kelima gedung yang sudah dibangun oleh Nova Scotia Construction Company. Benar, gedung-gedung itu mutunya kelas 1, katanya kepada Lara. Kau tidak akan punya masalah dengan mereka. Kini Lara, Charles Kohn, dan Buzz Steele sedang memeriksa lokasi untuk gedung baru itu. Pas sekali, kata Buzz Steele, ukuran seluruhnya 43.560 kaki persegi. Jadi pas sekali untuk gedung Anda yang 20.000 kaki persegi itu. Charles Kohn bertanya, bisakah Anda menyelesaikan gedung ini sebelum tanggal 31 Desember? Ia sangat ingin melindungi Lara. Lebih cepat malahan, kata Steele. Saya bisa menjanjikan itu sebelum hari Natal. Wajah Lara berseri-seri. Kapan secepatnya Anda bisa memulainya? Saya akan mengirim anak buah saya ke sini pada pertengahan minggu depan. Menyaksikan pembangunan gedung baru merupakan hal yang paling mengasihkan yang pernah dialami Lara. Ia berada di sana setiap hari. Saya ingin belajar, katanya kepada Charles Kohn. Ini hanyalah suatu permulaan bagi saya. Saya akan membangun beratus-ratus lainnya. Kohn tidak yakin apakah Lara menyadari benar ucapannya itu. Tim pertama yang datang ke lokasi proyek itu adalah tim survei. Mereka menentukan batas-batas geometris resmi dari kapling itu dan menanamkan tiang panjang ke tiap sudutnya. Dan setiap tiang dicat dengan warna metalik supaya mudah dilihat. Pekerjaan survei itu memakan waktu 2 hari. Dan pagi-pagi sekali di hari berikutnya peralatan berat pengeruk tanah, sebuah truk bermuatan mesin, caterpillar bermoncong depan tiba di lokasi proyek. Lara sudah menunggu di sana. Sekarang apa? Ia bertanya kepada Buzz Steele. Kita akan membersihkan dan membongkar. Lara memandangnya. Apa artinya itu? Caterpillar itu akan mencungkil akar-akar pohon dan meratakan tanah. Peralatan selanjutnya yang datang adalah cangkul raksasa dengan menggali parit-parit fondasi pipa-pipa logam dan pipa-pipa untuk saluran pembuangan limbah. Pada saat itu para penyewa rumah kos sudah mendengar apa yang sedang berlangsung. Dan itu jadi topik percakapan utama saat sarapan dan saat makan malam. Mereka semuanya mendukung Lara. Setelah ini apa? Begitu mereka bertanya. Lara sudah tahu banyak sekarang. Pagi ini mereka akan menaruh pipa-pipa bawah tanah. Besok mereka akan mulai memasang kerangka kayu dan kerangka betonnya. Supaya mereka bisa mengikatkan batang-batang beton dengan kawat ke kisi-kisi kerangka itu. Lara menyeringai. Anda mengerti apa yang saya jelaskan? Menuangkan adukan beton merupakan tahapan berikutnya. Dan setelah pondasi beton itu siap, truk-truk balok kayu diturunkan dan para tukang kayu mulai memasang kerangka kayunya. Suaranya hingar-bingar, tapi bagi Lara itu terdengar seperti musik. Tempat itu dipenuhi bunyi-bunyi palu yang berirama dan gergaji yang mendesing-desing. Setelah 2 minggu, panel-panel dinding yang berhiaskan kusen-kusen pintu dan jendela sudah berhiaskan kusen-kusen pintu. Sudah berdiri, seakan-akan gedungnya baru saja ditiup dan menggelembung dengan tiba-tiba. Bagi para pejalan kaki yang lewat, gedung itu hanyalah kumpulan kayu dan baja. Tapi bagi Lara, bukan begitu. Itu adalah impian yang menjadi kenyataan. Setiap hari dan setiap petang, ia pergi ke pusat kota dan mengamati apa yang sedang dibangun.
Aku memiliki ini, pikir Lara. Ini adalah kepunyaanku. Setelah peristiwa dengan McAllister itu, Lara selalu cemas memikirkan apakah ia akan hamil. Setiap kali teringat akan hal itu, perutnya terasa mual. Ketika ia akhirnya mengalami menstruasi, ia merasa sangat lega. Sekarang yang perlu kupikirkan hanyalah gedung ini saja. Jadi Lara Cameron ini, pemirsa, hilang virginitasnya itu sama Mr. McAllister ya. Oke, lanjut ya pemirsa. Ia masih terus menjadi penagih uang sewa untuk si McAllister karena ia perlu tempat tinggal. Tapi ia harus mengeraskan hati sendiri setiap kali pergi ke kantor dan menghadapi McAllister. Kali pergi ke kantor dan menghadapi McAllister, bilang gini, "Kita senang sekali waktu itu di Halifax dulu ya, Honey. Bagaimana kalau kita pergi lagi?" Terus Lara menjawab, "Saya sangat sibuk dengan gedung saya," kata Lara dengan tegas. Tingkat kesibukan memuncak saat para pekerja, pemasang seng, pemasang atap, dan tukang kayu bekerja secara stimulan sehingga jumlah pekerja material dan truk menjadi 3 kali lipat. Charles Cone sudah meninggalkan Glasby, tapi ia menelpon Lara setiap minggu. Jadi Charles Cone ini perhatian sekali pemirsa. Bagaimana dengan pembangunannya? Begitu ia berkata ketika terakhir telepon. Lara, lancar sekali, jawabnya. Apakah semua tahap berjalan sesuai dengan jadwal? Malahan lebih cepat dari awal. Itu bagus sekali. Sekarang aku bisa bilang bahwa tadinya aku kurang yakin apakah kau bisa melaksanakannya. Tapi kau tetap saja memberikan peluang itu kepadaku. Terima kasih, Charles. Suatu kebajikan pasti akan mendatangkan kebajikan lain. Ingat, kalau bukan karena kau, barangkali waktu itu aku sudah mati kelaparan. Dari waktu ke waktu, si McAllister menemani Lara di lokasi proyek. Nampaknya cukup lancar ya? Ya, kata Lara. McAllister nampaknya sungguh-sungguh senang. Lara berpikir, Mr. Cone ternyata keliru tentang dia. Ia tidak bermaksud memanfaatkan aku. Tapi sebenarnya McAllister memanfaatkan dia ya pemirsa. Pada akhir bulan November, pembangunan gedung itu semakin lancar. Jendela-jendela dan pintu-pintu sudah terpasang. Dan dinding luarnya sudah berdiri. Bangunan itu sudah siap dipasangi jaringan kabel listrik dan jaringan lainnya. Pada hari Minggu, di minggu pertama bulan Desember, pembangunan gedung itu mulai lambat. Lara meninjau lokasi paginya dan di sana hanya ada 2 pekerja dan hanya sedikit sekali yang dapat dikerjakan. Di mana semua pekerjaan lainnya? Tanya Lara. Mereka sedang dipakai untuk proyek lain. Salah seorang pekerja itu menjelaskan mereka akan datang lagi besok. Besoknya malahan tak ada pekerja yang datang sama sekali. Lara naik bis ke Halifax untuk menjumpai Bastille. Dia bertanya, apa yang terjadi? Kata Lara. Pekerjaan terhenti sama sekali. Terus Bastille jawabnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami mengalami sedikit kemacetan di proyek lain dan aku terpaksa menarik anak buahku sementara. Kapan mereka akan kembali bekerja? Kata Lara. Kata Bastille, jawab, minggu depan. Kita tidak akan terlambat dari jadwal. Bas, kau tahu betapa besar artinya ini bagiku? Kata Lara. Bastille bilang, tentu Lara, kalau gedung ini telah selesai pada waktunya, kalau gedung ini tidak selesai pada waktunya, aku tidak akan bisa memilikinya. Aku kehilangan segalanya. Bastille bilang, jangan khawatir nak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ketika Lara pergi dari situ, ada rasa tidak enak dalam dirinya. Bastille udah mulai tertekan mental ya pemirsa ya. Minggu berikutnya pekerja-pekerja itu masih saja belum muncul. Lara sekali lagi pergi ke Halifax menemui Steele. Maafkan saya, kata sekretarisnya, Mr. Steele tidak ada di tempat. Tapi Lara bilang, saya harus bicara dengannya. Kapan dia kembali? Ia sedang di luar kota mengurus proyek. Saya tidak tahu kapan dia kembali.
Lara mulai merasa panik. Ini sangat penting, Lara mendesak. Dia membangun gedung untuk saya dan harus selesai dalam 3 minggu ini. Kalau menurut saya, Anda tidak perlu cemas, Miss Cameron. Kalau Mr. Steele mengatakan akan selesai, pasti akan selesai. Tapi proyeknya macet total sekarang. Lara berseru. Tak ada pekerja sama sekali di sana. Maukah Anda berbicara dengan Mr. Erickson, asistennya? Ya, tolong. Erickson berperawakan raksasa, berbahu lebar, dan sikapnya ramah. Ia mencerminkan citra percaya diri. Saya tahu mengapa Anda di sini, katanya. Tapi Bas bilang kepada saya untuk meyakinkan Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir. Kami sedikit terlambat dengan proyek Anda karena ada sedikit masalah dengan beberapa proyek konstruksi besar yang sedang kami tangani. Tapi gedung Anda 3 minggu lagi sudah akan selesai. Masih banyak sekali yang belum dikerjakan, kata Lara. Tidak perlu khawatir, akan kami kirim pekerja hari Senin pagi-pagi sekali. Lalu Lara menjawab, terima kasih. Maaf saya merepotkan Anda, tapi saya agak nervous. Proyek ini sangat berarti bagi saya. Mr. Erickson bilang tidak ada masalah. Lalu Mr. Erickson tersenyum. Anda pulang saja dan tenangkan diri. Kami perusahaan yang bonafit. Senin pagi ternyata tak ada seorang pun pekerja. Lalu Lara mulai panik. Lara benar-benar panik sekarang. Ia menelpon Charles Con. Tidak ada pekerja yang datang, kata Lara. Dan aku tidak tahu mengapa mereka terus saja membuat janji-janji, tapi tak pernah ditepati. Lalu Mr. Con tanya, apa nama perusahaan itu? Nova Scotia Construction? Lalu Lara jawab, benar. Aku akan menelpon balik, kata Con. 2 jam kemudian Charles Con melepon. Siapa yang merekomendasikan Nova Scotia Construction Company kepadamu dulu? Tanya Mr. Con kepada Lara. Lara mencoba mengingat-ingat. Lalu dia menjawab, Sin McAllister. Aku tidak heran, kata Mr. Con gitu. Dialah pemilik perusahaan itu, Lara. Lalu Lara hampir pingsan mendengar itu semua dari ucapan Mr. Con melalui telepon. Dan dia juga mencegah para pekerja itu menyelesaikannya pada waktunya. Nampaknya memang begitu. Oh Tuhanku, ia memang nahas zeva, ular berbisa. Artinya, Con tidak tega mengingatkan Lara bahwa ia dulu sudah mencoba memperingatkan dia yang bisa dikatakan hanyalah barangkali akan terjadi sesuatu. Saat itu feeling Mr. Con kayak gitu. Ia mengagumi semangat Lara dan ambisi gadis muda itu, dan ia membenci Sin McAllister, tapi ia tak berdaya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Lara tidak bisa tidur sepanjang malam merenungkan kebodohannya. Gedung yang didirikannya itu akan menjadi milik Sin McAllister, dan ia akan tinggal menanggung utang yang sangat besar itu, dan yang bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk membayarnya kembali. Membayangkan bagaimana McAllister akan memaksa ia untuk membuatnya ia begini. Jadi Lara Cameron wajar lah, pasti dia takut, pasti diajak kencan lagi sama McAllister. Oke, lanjut ya pemirsa. Pagi-pagi benar Lara menjumpai Sin McAllister. Selamat pagi my dear, kau nampak cantik hari ini, kata McAllister. Lara udah sewot aja. Lalu langsung Lara ngomong ke pokok persoalan. Saya minta perpanjangan waktu, gedung itu belum akan selesai pada tanggal 31. McAllister menyadarkan di kursinya dengan wajah cemberut. Oh iya, itu kabar buruk Lara. Saya perlu sebulan lagi. McAllister menarik nafas panjang. Aku khawatir itu tidak mungkin. Oh dear, tidak bisa. Kau telah menandatangani kontrak. Bisnis adalah bisnis, tapi... Maaf Lara, pada tanggal 31 proyek itu akan menjadi milik bank.
Sedangkan pemirsa tahu banknya milik Sid McAllister, perusahaan konstruksinya juga punya Sid McAllister. Jadi Clara jeker banget ya. Terus lanjut, ketika para penyewa di rumah kos itu mendengar apa yang terjadi, mereka semua sangat marah. Ada mereka berteriak, bajingan dia tuh Mr. McAllister. Tak bisa dia berbuat begitu padamu. Itu sudah dilakukan, kata Lara dengan putus asa. Habis sudah saya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi ke episode 6B. Bye-bye.